Assalamualaikum para pecinta review film dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan gua di channel Film Rame. Kali ini gua akan mereview sebuah film yang berjudul Baby Driver yang diproduksi pada tahun 2017. Film yang berkisah tentang seorang pemuda yang pandai mengemudi dan menggunakan kemampuannya itu untuk menjalankan perampokan. Mau tahu kehebatannya? Mari kita simak review filmnya. Oh iya, buat yang berpuasa, gue ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta memberikan like jika lu semua suka dengan review film kali ini. Kalau udah, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah mobil yang berisi 3 pria dan 1 wanita. Kemudian 2 pria dan 1 wanita keluar dan mengambil perlengkapan di bagasi dan menuju ke suatu bank. Ya, betul sekali. Mereka akan melakukan perampokan. Sementara 1 orang pria, yaitu Baby yang merupakan lakon utama dalam film ini, standby di mobil sebagai supir. Dia menunggu rekan-rekannya yang merampok sambil mendengarkan musik. Terlihat dia sangat menghayati musik yang didengarnya, sampai-sampai memperagakan dirinya selayaknya penyanyi yang sedang konser. Baby melihat mereka melakukan aksi perampokan itu. Tak berapa lama aksi perampokan selesai, dan saatnya untuk kabur. Baby pun bersiap. Tidak seperti tampangnya yang polos, ternyata Baby adalah pengemudi yang handal. Selayaknya driver di film Too Fast Too Furious. Baby kabur dengan mobilnya dengan gesit dan akhirnya berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi dan mengganti mobilnya untuk mengurangi kecurigaan polisi. Adegan berpindah di sebuah hotel tua yang tidak terpakai yang merupakan markas perampok tadi. Seseorang yang bernama Doc, yang merupakan pemimpin atau otak dari perampokan tadi, sedang membagikan uang hasil rampokan. Seorang pria di kelompok itu yang bernama Griffin menanyakan ke Doc, apa Baby memiliki masalah kejiwaan. Doc menjawab tidak punya. Seorang pria dan wanita perampok tadi nampak bermesraan di ruang itu. Baby mengambil tempat duduk di belakang, menyendiri. Kemudian Griffin menggoda Baby dengan mengambil kacamata dan earphone-nya. Namun Baby diam saja dan akhirnya dihentikan oleh Doc karena walaupun sikap Baby yang seperti itu, namun dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian mereka berpisah di lift, sampai tinggal Baby dan Doc keluar dari lift. Kemudian Doc memberikan jatah Baby. Baby pun bilang tinggal 1 misi lagi dan dia akan pergi dari kelompok itu. Doc pun mengiyakan perkataannya dan mereka pun berpisah. Baby tinggal bersama seorang pria lumpuh yang bisu di apartemennya yang bernama Joe. Mereka terlihat sangat akrab. Baby membuatkannya makanan, sementara itu Joe melihat berita dan ada berita perampokan di kota itu dan sekilas dia melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip Baby. Joe pun memberitahu Baby untuk tidak terlibat perampokan lagi. Baby pun bercerita kalau dia akan melakukan 1 misi terakhir dan dia akan terbebas dari Doc. Selain punya kebiasaan mendengarkan lagu, Baby juga punya kebiasaan merekam pembicaraan. Dia merekam pembicaraan saat di markas dan dia meramunya sebagai musik. Mungkin sebagai dokumentasinya saja. Ternyata koleksi perekaman suaranya sudah cukup banyak yang menandakan kalau dia sudah cukup banyak beraksi dalam perampokan. Di antara kaset-kaset itu ada sebuah kaset yang bertuliskan ibu. Seketika dia mengingat kejadian waktu kecilnya di mana ayah dan ibunya meninggal dalam suatu kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, Baby mendengarkan musik untuk mengurangi suara perkelahian antara ayah dan ibunya sebelum akhirnya orang tuanya tewas dalam kecelakaan. Suatu hari Baby nongkrong di sebuah kafe. Tiba-tiba melintas seorang gadis yang sangat cantik sambil menyanyi-nyanyi. Baby pun merekam suara gadis cantik itu yang ternyata pelayan di kafe itu. Sambil terus melamun memikirkan gadis itu, tiba-tiba gadis itu sudah di depan Baby dan menanyakan pesanannya. Bukannya memesan, Baby malah merayu gadis itu. Gadis itu pun tersipu malu. Baby pun mengajak berkenalan dengannya dan dia menanyakan lagu apa yang dinyanyikan gadis itu. Kemudian dia pergi ke toko kaset dan membeli kaset yang dinyanyikan gadis itu. Baby yang kasmaran menari-nari di rumahnya dan menceritakannya kepada Joe. Kegembiraan Baby berakhir ketika teleponnya berbunyi dan ternyata itu dari Doc yang mengajaknya untuk merampok. Baby pun mengiyakannya karena itulah terakhir kalinya dia akan merampok sesuai perjanjian. Sesampainya di markas, Baby dikenalkan dengan kru baru perampokan, yaitu Eddie, seorang Asia bernama JD, dan lelaki berkulit hitam bernama Buds. Mereka pun berkenalan dan Eddie bertanya kepada Doc, kenapa Baby menggunakan earphone. Doc menjelaskan kalau Baby mendengarkan musik dari earphone karena gendang telinganya bermasalah dan dengan musik dia dapat meredam permasalahan gendang telinganya itu.
Buds nampak sewot dan meragukan kemampuan Baby. Rapat pun dimulai. Buds melihat Baby yang seperti tidak memperhatikan Doc yang sedang menjelaskan. Di akhir rapat, Buds meminta Baby menjelaskan apa yang Doc sampaikan karena sedari tadi dipikirnya Baby tidak mendengarkan Doc. Baby pun menjelaskan secara detail operasi perampokan sebuah truk pengangkut uang secara lengkap dan detail. Ketiga orang tadi pun bengong karena Baby ternyata sangat fokus dengan misi yang diberikan. Hari yang dinantikan pun tiba. Mereka pun bersiap untuk merampok truk pengantar uang. Sesaat sebelum memulai aksinya, mereka berdebat masalah topeng yang akan mereka pakai karena yang harusnya topeng Michael Myers yang dibeli malah topeng Austin Powers, sehingga mereka nampak lucu. Sebelum memulai aksinya, seperti biasa Baby menyetel lagu terlebih dahulu. Sesaat kemudian kawan-kawan Baby yang melakukan aksi perampokan pun kembali ke mobil. Sesaat Baby melihat seorang satpam truk uang tersebut jatuh tak sadarkan diri dan sudah bersimbah darah. Baby nampak tak senang dengan pemandangan ini. Baby pun tancap gas untuk kabur. Sampai di persimpangan jalan ternyata ada seseorang yang mencegat mereka. Mungkin bagian keamanan dari bank. Orang ini bersenjata dan menembaki Baby dan kawan-kawan. Dia berniat menghentikan aksi perampokan tersebut. Namun karena Baby lebih lihai dalam mengemudikan mobil, mereka pun berhasil kabur dari kejaran orang tersebut. Ketika mereka mengira sudah aman, ternyata orang bersenjata itu masih mengejar mereka. Terjadilah kejar-kejaran yang seru di jalan raya. Suatu waktu, Baby terdesak dengan pria bersenjata tadi. Mobilnya nyangkut di truk. Seketika Buds, kawan si Baby, ingin menembak pria bersenjata tadi. Namun Baby tidak ingin ada korban lagi sehingga dia menghalangi niat Buds untuk menembak orang itu. Akhirnya dengan berbagai cara Baby lolos dari kejaran orang tersebut. Mereka pun berganti mobil dengan mengambil alih sebuah mobil milik seorang ibu dengan satu anak. Apesnya, salah satu rekan Baby yaitu JD senapanya tertinggal. Baby melarikan mobilnya ke sebuah parkiran dan mereka mengganti mobil lagi untuk menghilangkan jejak. Mereka pun tiba di markas. Sesaat sebelum menemui Doc, Buds menanyakan ke Baby apakah dirinya menggagalkan dirinya untuk menembak orang bersenjata itu. Baby pun menjawab tidak, namun Buds benar tahu bahwa Baby menahannya untuk tidak menembak. Buds pun mengancam Baby dengan shotgunnya dan bilang dalam misi perampokan sebaiknya untuk mengesampingkan perasaan pribadinya. Buds pun menyuruh Baby membeli kopi. Setelah membeli kopi, Baby pun membagikan kopinya ke krunya. Ternyata di markas JD sudah tidak ada. Buds bilang JD pergi untuk waktu yang lama. Kemudian Baby dan Doc pun berada di lift yang sama ketika turun. Doc bilang kalau dirinya adalah pria yang menepati janji. Dia pun memberikan honor Baby. Kemudian menyuruh menghilangkan mobil yang tadi digunakan. Ketika bagasi mobilnya dibuka, nampaklah JD yang ternyata sudah mati terbunuh. Mungkin Buds yang membunuhnya karena dia meninggalkan senjata yang digunakan saat perampokan. Akhirnya Baby pun membawa mobil itu ke tempat pemusnahan mobil. Ketika mobil sedang dihancurkan oleh alat, terngiang bayangan ayah dan ibunya sebelum insiden kecelakaan yang menewaskan orang tuanya. Namun Baby lega karena akhirnya misinya selesai dan dia dapat menjalani kehidupan normal seperti orang pada umumnya. Keesokan harinya dia sudah di kafe tempat gadis yang disukainya bekerja. Nama gadis itu adalah Debbie dan ternyata memiliki hobi yang sama yaitu mendengarkan musik. Nampak mereka berdua menyukai satu sama lainnya. Sampai di rumah, Baby menceritakan tentang pacar barunya pada Joe, serta menceritakan kalau dia sudah selesai dengan pekerjaan perampokan. Dia pun akhirnya melamar pekerjaan menjadi pengantar pizza, mengandalkan kemampuan mengemudi cepatnya sehingga pesanan dapat sampai dengan tepat waktu. Suatu malam, Baby mengajak Debbie untuk dinner. Mereka dinner di suatu restoran yang berkelas. Ketika akan membayar, ternyata bilnya sudah dibayar, kata pelayannya. Dan Baby kaget karena yang membayar adalah Doc. Setelah itu dia minta izin Debbie untuk menemui Doc. Dan benar saja ada udang di balik batu. Ternyata Baby tidak dibiarkan pensiun dari kerjaannya. Doc akan menjalankan aksi perampokan lagi. Baby menolak. Namun Doc mengancam Baby kalau dia tidak mengikuti keinginannya. Karena tidak mau orang yang dicintainya diganggu, akhirnya Baby pun mengiyakan keinginan si Doc. Keesokan harinya dia dijemput oleh Doc untuk melaksanakan survei. Sasaran terbarunya adalah kantor pos yang ternyata di dalamnya ada barang yang berharga yang bisa dirampok. Doc pun memerintahkan Baby untuk survei kantor pos tersebut terkait pengamanannya ditemani oleh ponakan Doc. Baby dan ponakannya Doc pun berangkat untuk melaksanakan pengawasan. Baby mengamati kantor pos tersebut. Ketika sedang asyik menghitung, ternyata bocil yang dibawanya sudah mengetahui untuk sistem keamanan tempat itu.
Baby dibuat melongo dan lagi-lagi ketika melaporkan hasil pengamatannya ke Doc, bocil tadi lebih menguasai daripada Baby. Nanti malam mereka akan berkumpul. Sebelum berkumpul, Baby menelpon Debbie di tempat kerjanya. Dia akan mengajak Debbie untuk kabur pada dini hari, entah kemana untuk bisa menghindari rencana perampokan tersebut. Malamnya Baby datang ke markas untuk menemui si Doc. Untuk aksi kali ini Doc mengajak Butch dan pasangan sejoli di awal film yaitu Buddy dan Darling. Briefing pun dimulai. Mereka akan mencuri wesel pos yang ada di kantor pos. Nilainya cukup besar. Doc mengarahkan tiap langkah yang harus dikerjakan. Untuk aksi kali ini diperlukan peralatan yang lebih baik. Doc mengarahkan untuk mengambil peralatan pada tengah malam, dan mereka harus menginap di markas karena mereka harus beraksi pada pagi-pagi sekali. Baby berpikir dengan menginap di markas rencananya untuk kabur bisa berantakan. Mereka berempat pun pergi ke tempat pengambilan senjata yang sudah diarahkan oleh Doc. Ketika transaksi akan dimulai, Butch seperti mengenali salah satu dari pedagang senjata. Ketika salah seorang pedagang senjata itu presentasi tentang barang dagangannya, Butch mulai menembaki semua rombongan penjual senjata. Suasana menjadi kacau. Buddy menanyakan kenapa Butch menembaki mereka. Butch bilang mereka adalah polisi yang menyamar, karena di masa lalu Butch pernah melihat salah seorang dari mereka yang adalah polisi. Setelah menghabisi dan mengambil senjata, mereka pun kabur. Di perjalanan pulang, Butch menyuruh Baby untuk berhenti di sebuah kafe. Baby tidak mau berhenti karena kafe itu adalah kafe tempat Baby bekerja. Butch memaksa dan akhirnya Baby menuruti kemauannya. Dan benar saja Baby sedang bekerja. Dia melihat Baby dan Baby memberi kode agar berpura-pura tidak mengenalnya. Mereka pun duduk dan memesan makanan. Baby curi pandang ke arah Baby. Hal itu dilihat oleh Butch. Kemudian Butch pun beradu mulut dengan pasangan sejoli Buddy dan Darling. Kegiatan mereka berhenti karena Debbie mengantarkan pesanan. Kemudian Butch bertanya ke Baby apa dia mengenal wanita itu. Baby bilang tidak. Akhirnya Butch pun berdiri sambil memegang pistolnya untuk menakuti Debbie. Sejurus kemudian Baby menghentikannya. Butch pun melepaskan garis itu dan mereka pun pergi. Sebelum pergi, Baby memberi pesan kalau dia akan menjemput Debbie pada dini hari. Mereka pun sampai markas. Doc sudah di situ dengan wajah muram. Dia mempermasalahkan kenapa transaksi senjata itu malah menjadi ajang pembantaian. Butch pun membela diri. Doc bilang perampokan mereka batal karena penadah barang curian itu sudah dibunuh Butch. Butch tidak mau perampokan itu gagal. Untuk masalah penadah, Butch bilang ke Doc kalau Buddy punya kenalan. Buddy pun mengiyakannya. Akhirnya perampokan akan tetap dilaksanakan. Mereka istirahat sampai menunggu pagi. Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, Baby pun mengendap-endap keluar untuk menemui Debbie. Ketika mobil akan jalan, ternyata Buddy sudah mencegatnya, dan ditambah Butch menemukan alat perekamnya. Butch sempat mengira kalau Baby adalah polisi. Baby memberitahu kalau kaset-kaset hasil rekamannya ada di rumah. Butch menyuruh Baby mengantar ke rumah, namun Baby menolaknya. Sejurus kemudian Baby dipukul hingga pingsan. Ketika tersadar, mereka semua sudah berkumpul termasuk Doc. Doc menyuruhnya menjelaskan terkait kaset rekaman yang sudah diambil dari rumahnya oleh Butch. Baby bilang bahwa rekaman itu dia kumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan musiknya. Akhirnya dia pun memutar kaset itu dan betul saja itu adalah musik menggunakan hasil rekaman. Darling pun tertawa. Ketika membuka kaset berisi nama Debbie, Darling teringat nama wanita di kafe juga Debbie. Dia menuduh Baby kenal dengan wanita itu dan membocorkan rahasianya. Tentu saja Baby mengelak. Doc pun berencana untuk mengganti supir karena kebocoran info. Dan Butch akan mengeksekusi Baby. Baby yang panik pun untuk menyelamatkan diri akhirnya bersikeras untuk menjadi supir pada perampokan besok untuk meyakinkan timnya. Akhirnya dengan pertimbangan Doc, Baby pun tetap ikut misi perampokan itu. Sementara Debbie menunggu di kafe karena Baby berjanji akan menjemputnya pada pukul 2 pagi. Namun Baby tak kunjung datang. Keesokan harinya dengan cuaca yang agak hujan, mereka pun memulai aksinya. Pasangan sejoli masuk duluan dari pintu depan, sedangkan Baby dan Butch menunggu dari pintu belakang. Tak lama Butch pun keluar dari mobil untuk memberi jalan kawan-kawannya yaitu si dua sejoli tadi. Baby menunggu di mobil sambil mendengarkan musik. Tak lama dia melihat seorang petugas pos yang pernah ditemuinya saat survei lokasi. Sambil melihat, dia memberikan kode untuk ibu itu agar tidak masuk ke kantor pos karena sedang terjadi kejahatan. Si ibu itu pun kabur dan melaporkan kepada petugas keamanan dan seorang petugas keamanan mendekati mobil Baby. Pada saat yang sama alarm berbunyi dan ketiga kawan Baby keluar dari kantor pos. Melihat ada petugas di dekat mobil, Butch kembali menembak petugas tersebut.
Mereka bertiga masuk dan Baby diperintahkan untuk membawa kabur mereka. Mungkin karena kesal, Baby diam saja. Buds mulai memukuli Baby. Baby tambah kesal, dia melihat di depannya ada besi yang menonjol. Mobil pun diagas dan seketika potongan besi yang menonjol tadi menghujam tubuh Buds dan Buds mati. Dua sejoli memarahi Baby. Mereka berdua pun mulai menembaki polisi yang mulai berdatangan. Sementara Baby kabur. Baby terus dikejar-kejar polisi sampai akhirnya dia bisa lolos dan mengambil sebuah mobil. Ketika sedang mengemudi, tak sengaja dia menabrak sebuah mobil yang ternyata berisi dua sejoli perampok. Mereka pun marah sekali. Sementara polisi mulai berdatangan, karena terkepung Darling pun mengambil inisiatif untuk menembaki para polisi dan apesnya Darling harus tertembak oleh polisi sehingga mati. Melihat pacarnya mati, Buddy jadi panas dan mulai menembaki polisi. Sambil menembaki polisi, dia berteriak kepada Baby kalau yang salah adalah dirinya. Baby pun kabur dari amukan Buddy. Dia mengambil mobil milik ibu-ibu tua dan menuju ke rumahnya. Sampai di rumahnya ternyata kondisi sudah berantakan dan Joe tergeletak di lantai. Dia menanyakan kondisi Joe. Joe pun memberi isyarat kalau dia baik-baik saja. Baby pun membuka tempat uang persembunyiannya dan mengambil uang di sana dan memasukkannya ke baju Joe. Joe sempat menolak. Baby bilang dia tidak akan meninggalkannya. Tak lama kemudian Baby membawa Joe ke sebuah panti penampungan orang cacat agar Joe bisa dirawat oleh orang yang benar. Mereka pun berpisah. Joe meminta Baby untuk berhati-hati. Baby pun menghilang dalam kegelapan malam. Setelah itu ternyata Baby menuju ke restoran tempat Debbie bekerja. Baby pun menemui sang kekasih. Debbie bilang ke Baby kalau ada kawannya yang datang. Dan benar saja ternyata Buddy ada di situ. Dia mengancam mereka berdua dengan senjata. Tak lama ada polisi yang patroli. Buddy menyimpan kembali pistolnya. Buddy mengancam Baby dia akan membunuh mereka berdua jika tidak menuruti kemauannya. Baby pun mendekati Buddy. Begitu juga Debbie. Akhirnya ketika Buddy lengah, Baby menembaknya. Baby mengajak Debbie untuk kabur dan mencuri sebuah mobil. Sementara Buddy yang terluka ternyata masih hidup. Baby mendatangi Doc di markas. Dia sedang membereskan peralatannya. Baby meminta bantuan Doc untuk mendapatkan kaset rekaman, namun Doc menolaknya. Seketika Debbie muncul dan Doc pun melihat kedua remaja bucin itu luluh. Akhirnya dia memberikan uang kepada Baby dan memintanya untuk kabur. Saat akan keluar lift, ternyata komplotan penjual senjata yang diserang Buds membalas dendam. Doc menyuruh Baby untuk kabur. Dia berhasil mengatasinya. Tak berapa lama ada sebuah mobil polisi yang ternyata di dalamnya ada Buddy. Seperti kesetanan, dia menabrak Doc sampai tewas dan kemudian mengejar Baby dan pasangannya. Buddy dan Baby pun kejar-kejaran menggunakan mobil, layaknya adegan di film Too Fast to Furious. Akhirnya Baby berhasil kabur. Buddy masih mencarinya. Buddy melihat Debbie sendirian. Ketika akan menembaknya, ternyata itu adalah pancingan. Baby menabrakkan dan mobil polisi yang dinaiki Buddy terjatuh dari ketinggian. Baby mengira kalau Buddy sudah mati. Ternyata dalam sekejap Buddy sudah ada di sampingnya, siap dengan pistolnya. Buddy tidak menembak tubuh Baby, namun dia menembak dekat telinga Baby agar Baby tidak bisa mendengar. Karena Buddy akan menyiksa Debbie. Debbie tidak tinggal diam, dia melawan dengan linggis sehingga pistol Buddy pun terjatuh. Seketika Baby mengambilnya dan menembakkannya. Buddy yang pincang terpeleset sehingga jatuh dari ketinggian dan terbakar bersama mobilnya. Baby pun pingsan. Saat siuman, dia melihat Debbie sedang menyetir dan membawanya menuju ke perbatasan. Mereka pun tersenyum. Namun ternyata di perbatasan polisi sudah menunggu. Akhirnya mau tidak mau, Baby pun menyerahkan diri. Dia dihukum selama 5 tahun. Pada saat hari kebebasannya, Debbie sudah menjemputnya di depan pintu penjara dan mereka pun berciuman. Film pun tamat. Bagaimana? Seru bukan filmnya? Untuk mendapatkan sensasi keseruannya, gue sarankan untuk menonton filmnya secara lengkap. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini. Support dengan menekan tombol subscribe, berikan like jika suka dengan ceritanya, serta berikan saran di kolom komentar untuk kemajuan channel ini. Terima kasih gue ucapkan. Have a nice day, bye bye.